Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Siapa yang belum hadir? Azam. Kenapa? Sakit atau gimana? Oh ya. Siapa yang puasa hari ini? Gak ada yang puasa? Antum biasanya puasa? Iya, puasa? Hah? Puasa apa enggak? Enggak. Biasanya pada puasa, kenapa enggak puasa? Oh, lagi banyak ujian. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita fikih dari dua hal ini. Ada yang bisa baca? Ini apa? Ini? Mati. Apa perbedaan antara dua hal itu? Coba antum di sini ada yang bisa jawab. Apa perbedaannya? Hah? Bernafas. Antum? Di alam. Antum? Ketika hidup mati antum bayangannya manusia. Kan nggak harus. Ada lampu hidup, ada lampu mati. Apa bedanya hidup dan mati? Nggak bisa gerak. Yang satu nggak bisa gerak, yang satu bisa gerak. Kalau barang yang memang bergerak, ya. Tapi kalau lampu, apa bedanya hidup dan mati? Apa? Beda maknanya. Apa beda hidup dan mati? Apa? Fungsi. Ini yang paling mendekati dari inti pembahasan kita. Bahwasanya perbedaan hidup dan mati adalah yang satu berfungsi, yang satu tidak berfungsi. Yang satu bermanfaat, yang satu kepake, yang satu nggak kepake. Maka kalau antum mau jadi orang hidup yang hidup, maka harus bermanfaat. Kalau orang hidup tapi nggak bermanfaat, apa bedanya dia dengan orang yang mati? Makanya ada kadang-kadang di masyarakat ucapan, wah itu orang ngerepotin orang hidup aja. Gimana cara memiliki barang? Kalian kan sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satunya dengan cara jual beli. Dengan cara menyewa. Dengan cara menerima hibah. Ya kan? Nah, ini ada salah satu cara kepemilikan. Namanya adalah, kalau dalam bahasa Arab, ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad. Apa arti ihya? Mawad? Mati. Apa maksudnya? Ihya'ul mawad. Ihya bukan hidup artinya. Kalau hidup haya. Ihya apa ihya? Ihya ada perbuatan di sana. Menghidupkan. Mawad yang mati. Menghidupkan yang mati. Ada sesuatu sudah mati, antum hidupkan, jadi pilih antum. Ketika bisa nggak menghidupkan yang mati? Siapa yang bisa menghidupkan yang mati? Kalau konteksnya manusia, makhluk hidup, jelas maksudnya Allah. Tapi konteks kita di sini adalah
tanah atau ard. Tanah kosong dimiliki lewat jalur namanya Ihyaul Mawat. Ustaz, harusnya antum bertanya, Ustaz, kan tanah juga mati, gimana kok menghidupkan? Ya enggak? Tanah kan juga mati, gimana cara menghidupkan? Kembali ke kata-kata ini, apa namanya? Manfaat. Maka tanah yang mati adalah tanah yang tidak bermanfaat. Kalau tanah yang hidup, maka tanah itu bermanfaat. Akhirnya makna Ihyaul Mawat artinya membuat tanah yang semula tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Kenapa antum jadi paham, jadi perlu mempelajari ini? Ada beberapa hal yang menyebabkan antum menjadi perlu untuk mempelajari ini. Yang pertama adalah karena memang ini adalah salah satu ilmu dasar dalam hal kepemilikan yang selalu ada dalam buku-buku fikih kontemporer ataupun buku-buku fikih yang lalu. Sehingga kalian juga harus tahu paling tidak apa itu Ihyaul Mawat. Jadi ketika disebut Ihyaul Mawat, Ustadz, besok kan antum ini calon ustadz, calon guru. Ustadz, ini di buku ada Ihyaul Mawat. Ini maksudnya apa, Ustadz? Pak, ini maksudnya kita diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ya nggak bisa. Bisa nggak? Adanya di Naruto itu bisa. Edo Tensei, tahu antum? Jadi kan kalau di kehidupan nyata nggak bisa kayak gitu. Supaya antum tahu bahwa ada fikihnya Ihyaul Mawat ini ada. Dan kita juga nanti antum akan kita perkenalkan tentang takrifnya, apa Ihyaul Mawat itu. Maksudnya gimana dan caranya gimana meng-Ihyaul Mawat. Sehingga pengetahuan ini penting untuk antum miliki. Bisa jadi dalam kehidupan antum besok, ya kan? Siapa yang tahu? Pelajaran ini bisa bermanfaat, bisa kepakai. Ada momen di mana antum bisa menggunakan ini. Dan yang paling penting, antum mempelajari ini supaya antum tahu bahwa Islam itu sangat sempurna. Bahkan tidak membiarkan tanah kosong, nggak dipakai, nggak digunakan, dianggurin, tetap ada hukumnya dan harus diapakan. Paham tuh? Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Lahan mati. Yang kedua, tak bertuan. Tujuannya produktif. Ada tanah. Nggak ada yang punya. Kita pakai. Kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk agar tanah ini produktif. Bermanfaat lagi. Jadi, dari pengertian ini kita sudah tahu. Kalau tanah ini ada yang punya, bisa nggak kita miliki? Enggak. Wong ada yang punya. Kalau ada tanah nggak ada yang punya, terus kita ambil, kita miliki tanah ini untuk kita anggurin lagi, bisa nggak? Hah? Enggak. Itu bukan Ihyaul Mawat. Pakai aja daripada mubazir. Pasang gawang sana, pasang gawang sini, main. Terus apakah dengan seperti itu menghidupkan? Dipakai bal-balan. Nah, kita juga akan kita lihat nanti. Nah, kita akan juga melihat karakter hukum fikih ini dengan kaitannya kehidupan kita di Indonesia. Karena kita punya berapa pulau? 17. Ya, oke, kita dengar sekarang perwakilan dari setiap kelompok apa yang akan antum lakukan. Kaifiyatul ihya alladzi sata'mal fi hadhil ard.
Fadhol. Silahkan. Dipegang mic-nya biar masuk suara antum di video. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum. Bahasa Arab. Enggak, Indonesia. Oke. Langsung aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, rencana kami kalau misalnya kami tinggal di pulau tersebut, kami bisa melakukannya dengan menghidupkan pulau tersebut dengan berternak kurang lebihnya. Dengan gimana ya? Membawa satu atau sepasang hewan untuk ditaruh di sana karena juga memungkinkan tanahnya lapang, terus juga nggak ada, juga jauh dari pemukiman. Itu juga memungkinkan biar tidak mengganggu warga-warganya. Terus juga memudahkan untuk memberi makanan kepada hewan tersebut. Terus juga itu lebih bagus karena tanahnya juga lapang, terus juga bisa buat berkembang biak lebih banyak. Terus juga kita juga bisa membudidayakan tanah lapangan itu dengan cara bercocok tanam. Ya mungkin yang bisa ditanam di sana kayak pepaya mungkin atau ketela, singkong. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari segi proses menghidupkan, oke ya, dapat. Karena kan kalau ditanami, dikasih hewan, secara fikih ya bisa menghidupkan itu karena diairi dan pasti nanti akan juga dipasang batas kalau untuk beternak. Tapi sangat tradisional sekali. Nggak apa-apa. Seperti flashback ke 300 tahun yang lalu gitu. Rencananya hewan ternaknya untuk dimakan sendiri apa dijual? Dijual ke Anaconda. Di sana nggak ada orang. Oh iya. Oh iya. Oke. Dari sini siapa? Nafa Abdillah. Oke, silakan. Antum apa? Oh, antah. Dari kelompok kami bertujuan untuk membangun objek wisata. Objek wisata. Seperti yang Ustadz lihat tadi, Ustadz bersaran katanya bagus. Pandangannya bagus, ada pulau-pulau besar bersampingan. Maka kita membangun objek wisata. Langkah pertama untuk membangun itu kita mau membangun pelabuhan. Karena bagaimana orang sampai situ kalau nggak ada pelabuhan? Yang kedua, membangun penginapan. Kan orang pasti bertanya, di sana mau tinggal di mana? Masa di pohon, masa di hutan gitu kan? Maka kita membangun penginapan untuk mereka tidur istirahat. Gitu. Yang kedua, membangun tempat ibadah bagi mereka yang beribadah, yang mempunyai agama, supaya bisa tidak kayak orang Islam mau sholat kan nggak kepikiran mana masjidnya, supaya tahu kiblatnya di mana. Bisa sholat Jumat juga. Iya. Kemudian membangun cagar alam. Cagar alam. Iya. Untuk menjaga kelestariannya. Iya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Siapa yang jaga? Yang jaga hotel siapa? Yang jaga pelabuhan siapa? Yang jaga cagar alamnya siapa? Yang jaga masjid siapa? Nah. Satu lagi apa? Yang kontrol siapa? Coba dibagi sekilas. Ya. Antum ngapain? Yang pertama untuk pelabuhan kita mempunyai Fakih Nasiruddin. Terus selanjutnya? Untuk penginapan kita mempunyai Atib. Yang kemudian tempat wisata Dafa Abdillah. Kemudian masjid saya sendiri. Kemudian untuk cagar alam ada Dafa Binuri. Mudah-mudahan jadi doa ya. Itu pengunjungnya dari mana? Dari Singapura, dari Kalimantan, banyak. Cepat kaya nanti antum. Nanti kalau kaya saya diajak-ajak ke sana ya. Oke, sekarang kita lihat.
Maaf yang terakhir nanti kehabisan ide ya. Ide-ide bagus ada dipakai. Jangan-jangan gitu. Oke, dari sini siapa yang mau cerita? Fadol, silakan. Jadi kami telah mendiskusikan beberapa ide yang mungkin bisa kita pakai untuk Iyaul Amwat, yang diantaranya udah dipakai Iyaul Mawat, yang diantaranya sudah dipakai sama kelompoknya Ahmad Hussein. Tapi mungkin kita akan memakai satu, yaitu mendirikan Swaga Marga Satwa. Kita mungkin bisa mengirimkan tim reservasi di sana untuk melihat apakah ada hewan-hewan langka atau tumbuhan langka yang dimana bisa kita lestarikan atau kita jaga agar tidak punah, dan mengamankan pulau-pulau itu dari sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya perburuan liar. Kedua, dengan mengambil sumber daya alam secara ilegal di dalam pulau. Contohnya apa sumber daya alam yang ilegal dalam pulau? Mungkin ada pohon-pohonnya ataupun hewan-hewan langka yang ada di dalamnya. Ilegal lagi, jual kayu secara ilegal. Dan yang lain-lain. Terus kalian berarti jadi pahlawannya yang menjaga di situ. Insya Allah. Siap. Mungkin itu pakai seragam warna apa di sana? seragam warna oranye. Seragam warna oranye. Iya. Kenapa warna oranye seragam? Karena melambangkan sukarelawan. Oke. Mungkin. Ini bisa dikolaborasikan ya. Nanti yang jaga hewan antum mereka. Ya. Jaga hewan antum mereka. Oke, dari sini siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya Oke, siap lanjut. Insya Allah saya akan menjelaskan apa yang akan kami lakukan ketika kami terdampar di suatu pulau, ketika kami ditempatkan di suatu pulau. Kalau ditempatkan kan berarti dikasih modal. Tadi ini minta bikin pelabuhan, pasti yang tempatkan ngasih modal bikin pelabuhan. Jadi ini ada modalnya, santai aja. Uangnya banyak untuk modal ini. Baik. Imajinasi mau ngapain? Oke, silakan. Yang pertama kami akan membuat PLTA menggunakan kincir angin. Apa itu PLTA? Jelasin dulu. Pembangkit listrik tenaga angin. Kami akan membuat kincir angin yang besar dan akan menghasilkan listrik yang banyak. Dialirkan kemana listriknya? Dialirkan untuk villa, karena kami juga akan membuat villa di sana. Villa yang bagus. Dan juga kami akan membuat tower internet agar sinyal selalu terjaman dan 5G. Oke. Lalu Ada listrik, ada internet. ya. Lalu kami juga akan menangkap ikan untuk dibudidayakan. Seperti ikan tuna, lalu kami akan membuat kolam ikan di lautan yang besar seperti itu maksudnya. Seperti menggunakan pagar. Pagar laut. Ya, pagar laut atau jaring-jaring yang besar. Sensitif ini pagar laut. Ya. Lalu kami juga akan pastikan kami di sana awalnya butuh makan kan. Jadi kami akan berburu dan membuat persenjataan. Seperti membuat tombak, kami akan membuat panah. Lalu kami akan menangkap ikan di laut. Seperti itu. Sudah. Bagus idenya sebetulnya. Modern. Tapi kenapa cara makannya tradisional? Semua tanah sudah ada yang punya kan? Nah itu nggak bisa di Ihyaul Mawat. Itu makanya saya bilang, Ustadz bilang itu sudah agak kota. Kalau daerah-daerah terpencil, seperti di kota Cane, kota Cane terpencil nggak hitungannya? Enggak terpencil. Siapa yang jauh? Nusa Tenggara. Maluku, Jayapura. Totalnya Indonesia dalam batas wilayah ini punya 17.000 pulau. Dengan jumlah penduduk berapa? 300 juta lah. Simpelnya. Ya kan? 200, berapa juta gitu kan? Nah, 300 juta kita bulatkan. Dari sebanyak ini pulau, apakah semua pulau ini berpenduduk atau tidak? Nah ini. Contohnya ini kita random, kita ambil pulau random ini.
Ini ada Pejantan Island. Ini ada isinya nggak? Coba kita lihat. Tampilannya kayak gini. Belum tersentuh ketamakan manusia. Asik. Nih. Outing kelas ke sini kita? Hah? Ini termasuk adalah salah satu pulau yang sudah dikasih nama sama negara ini. Tapi belum ada penghuninya yang mencukupi untuk memenuhi tanah di situ. Padahal kalau Anda melihat warnanya hijau, potensinya sangat besar untuk dihidupkan. Masalahnya ini ada di tengah-tengah ya. Ini ada di tengah-tengah. Ini ada di tengah-tengah wilayah Indonesia, bukan tengah laut. Jadi apa? Penjara untuk siapa? Untuk koruptor. Bisa jadi. Ini ada di tengah-tengah sini. Tapi kalau geser sedikit ke sini, kalau nggak dijaga, nah, direbut Singapura gimana pulau ini? Tanggung jawab siapa? Ngapain kalian marah? Pulaunya direbut sama Singapura. Kalian juga nggak ngurusi? Mau? Kalau boleh ke sana? Mau nggak? Semangat pagi. Semangat muda mungkin iya. Tapi besok kalau kalian sudah punya anak, punya keluarga, gimana sekolah anak, gimana makan keluarga, belum tentu kalian mau dipindahkan ke daerah-daerah terpencil untuk memajukan. Jadi kita punya PR banyak hidup di Indonesia ini. Oke. Sekarang kertasnya sudah siap? Merem semua, merem. Oke, sebelum merem lihat ini dulu. Lihat pulau ini. Pulau ini belum ada namanya bahkan di Google Map. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas pulau ini kayaknya bagus. Sini berdekatan antar pulau. Terus di sini dekat ke Kalimantan dan Singapura. Kalian ada di tengah-tengah antara Kalimantan dan Singapura. Udah lihat? Ya, tutup mata semua. Bayangkan antum sekeluarga ya antum sekelompok yang satu meja ini. Antum satu saudara. Kebetulan saudara tinggal kalian berempat. Tinggal kalian berlima. Akan kita tempatkan di pulau yang kalian lihat tadi. Proses menghidupkan, proses ihyaul mawat apa yang akan kalian gunakan untuk bertahan hidup di pulau tersebut? Bertanikah? Beternakkah? Kalau tani apa? Kalau ternak apa? Kalau bikin usaha apa? Coba kalian diskusikan berempat. Ustadz kasih waktu. Ya boleh menghayal, boleh dengan data yang seadanya yang dipunya. Tapi yang jelas supaya pulau ini hidup bermanfaat. Syukur-syukur bisa jadi kayak Jogja. Nah, bisa dimengerti? Oke, sekarang silakan buka mata. Ngobrol lagi sama keluarga kalian. Mas, kita 3 hari lagi berangkat ke pulau terpencil tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan pulau tersebut? Karena penting, ini tanggung jawab kalian. Ihyaul mawat. Bisa dimengerti? Wah. Gimana? Masih ada tanah yang nggak ada yang punya? Nggak tahu. Jawaban paling aman sebetulnya nggak tahu. Nah bisa jadi ada. Yang pertama adalah tidak pernah dimiliki sebelumnya. Dan yang kedua bukan fasilitas umum. Ya, bukan apa? Fasilitas umum. Wah jadi nggak bisa angjal tahu-tahu datang. Wah ke alun-alun. Ini nggak ada yang punya. Tak pakai katanya. Boleh kayak gitu?
Enggak, fasilitas umum. Oh, jelas di sana lagi ada bakul cilok jualan, kok antum mau ambil tanahnya? Enggak bisa. Masih banyak orang jogging. Ya enggak, Anjal? Pingin kayak gitu? Enggak. Dan yang ketiga adalah tanah ini tidak berada di tanah wakaf ataupun bukan tanah milik negara. Nah, ini penting. Kalau ada tanah wakaf nggak kepakai, ini sudah tanah, misalkan saya sudah mewakafkan tanah ini untuk didirikan pendidikan. Ternyata tanah ini belum ada lembaga yang mau mengambilnya. Karena mungkin jauhnya akses dan lain sebagainya, susah dan sebagainya. Maka akhirnya susah. Ya kan? Nah, susah. Sehingga belum tentu ada orang dalam jangka waktu kurun yang lama bisa memanfaatkan tanah itu. Bukan berarti tanah tersebut tidak bermanfaat. Atau tanah itu nggak ada pemiliknya, terus kalian berusaha memiliki, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Atau tanah milik negara. Nah, ini dia. Sekarang kita pindah ke cara menghidupkan. Gimana cara menghidupkannya? Di sini ada 5 cara untuk menghidupkan tanah yang mati tersebut atau tanah yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah dengan membangun pagar kokoh. Kalau sudah dibangun pagar kokoh, maka itu tandanya sudah punyanya, sudah dibatasi. Orang-orang zaman dulu seperti itu. Ketika tanah masih nggak ada pemiliknya, akhirnya mereka masang patok. Ini untuk saya. Mereka lagi ada lagi, ini untuk saya. Ini untuk saya. Makanya ada bercanda-bercandaan orang-orang di sekitar itu. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan ke kakek saya. Mbah, lematok sing jembar. Kalau yang luar Jawa tahu nggak artinya? Kalau pasang matok yang luas, biar anak cucunya semuanya dapatnya banyak-banyak. Ya nggak? Sekarang paling dapat warisan 100 meter gitu. Padahal mungkin dulu kalau kakek-kakek kita rajin, matoknya bisa per kilometer. Sini matok, ini untuk saya. Dia belum bisa manfaatkan. Sekarang cucu-cucunya yang manfaatkan. Dengan pagar yang kokoh. Kemudian menggali sumur hingga keluar air. Atau mengalirkan ke lahan. Tanah kosong itu dialiri air. Entah digali ataupun diambil air dari luar. Atau mengeringkan. Bukan cuma membasahi, mengeringkan juga. Misalkan ada rawa. Banyak daerah Jawa Timur itu yang sebelumnya daerah itu sebelumnya itu rawa, tapi sekarang sudah jadi daratan. Nah, itu yang mengeringkan. Itu jadi memiliki. Asalkan tadi ya, belum ada yang punya, bukan punya negara, bukan tanah wakaf. Mengeringkan. Dan yang kelima, ini adalah bentuk kemurahannya Islam. Yaitu dengan cara apapun yang dianggap menghidupkan. Asalkan di daerah tersebut, hal ini sudah dihitung menghidupkan, maka ini bagian dari menghidupkan. Bisa dimengerti? Nah. Berikutnya, di sini ada peran pemerintah dan distribusi air. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanah di kawasan negara-negara ini. Maka dia boleh memberikan sepetak tanah kepada sebagian rakyatnya. Contohnya kakek-kakek kita dulu ada transmigran. Orang-orang di kota dipindahkan ke desa untuk memajukan desa tersebut. Tapi dikasih modal, dikasih tanah untuk tinggal di sana. Itu boleh. Kepemilikan baru sah jika tanah benar-benar dihidupkan. Jadi memang sudah dibatasi. Tapi baru sah betul-betul punya dia kalau tanah itu sudah jadi manfaat. Entah ditanam, entah dipakai untuk mengelola ternak, ya kan? Entah dipakai untuk tempat tinggal, nah itu sudah menghidupkan. Nah, ini juga penting, ini penting untuk kita ketahui. Air sungai dibagi bertahap dari hulu ke hilir. Ini untuk mengaliri air yang tadi.
Air milik pribadi dibagi sesuai porsi. Pada dasarnya air ada 3 hal. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan al-muslimu asyuraka'u fi thalath. Muslim itu, umat Islam itu akan selalu memiliki kebersamaan, sama-sama memiliki 3 hal. Yang pertama al-ma, apa? Air. Yang kedua al-hawa, apa? Udara. Yang ketiga an-nar, apa? Api. Kalau ada api itu berarti punya barang-barang. Kalau ada air itu punya barang-barang. Kalau ada udara itu punya barang-barang. Maka akhirnya boleh dimiliki sebagian orang ketika sudah diporsikan. Contohnya, air hujan punya siapa? Boleh nggak saya ngambil air hujan di rumah antum? Hah? Boleh nggak? Boleh. Nggak punya siapa-siapa. Ada sungai ngalir belakang rumah antum. Saya ambil airnya. Boleh nggak? Boleh, bukan punya siapa-siapa. Tapi kalau sudah saya emberi, saya udah ini kekeringan ini. Kering kerontang. Hujan deras saya keluarin 5 ember. 1, 2, 3, 4, 5. Terus antum ambil air yang ada di ember punya saya. Boleh nggak gitu? Enggak. Udah diporsikan no. Udah punya saya. Enggak boleh. Nah, bentuk porsian air itu diantaranya satu memang dengan tempat. Kalau modern ini dengan ukuran meteran pam. Karena setiap rumah punya jatah, punya ukuran sesuai dengan yang dia bayarkan, ya kan? Jadi antum nggak bisa masuk rumah orang tahu-tahu buka, Pak, saya mau numpang ke WC. Kenapa? Kan air punya kita semua, nggak bisa Bapak miliki sendiri. Udah di rumah dia, udah di bak mandi dia, ya punya dia. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada imam boleh melindungi padang rumput untuk kepentingan umum. Imam di sini maksudnya adalah pemimpin negara, boleh membiarkan suatu tempat tidak dimiliki siapa-siapa, karena di sana ada padang rumput, bisa jadi untuk makan ternak bareng-bareng. Kalau dimiliki sebagian orang, maka akan malah bahaya. Ya nggak? Oke, sekarang Ustadz pengen ngajak kalian jalan-jalan. Ya. Keluarkan, masing-masing kalian keluarkan selembar kertas. Tulis nama kelompok kalian. Nama-nama kalian yang sekelompok ini ditulis. Kita akan buka ini, nutupi ya. Biar nggak nutupi layar. Buat teman juga. Buat perhatian. Kan man ahya ardan maitah fahiya lahu. Man ahya ardan maitah fahiya lahu. Artinya barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu jadi miliknya. Disitulah perpindahan kepemilikan dari seseorang dari tanah yang tidak ada yang memiliki jadi punya seseorang. Jadi tanah yang mati jadi tanah yang hidup. Jadi tanah yang sebelumnya nggak bermanfaat jadi bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Oke ya. Nah. Tapi sebetulnya kalau kita kembali lagi ke materi awal, pulau yang kalian tunjuk tadi kan masuk di wilayah Indonesia. Masyarakat yang ada di Indonesia secara umum. Bisa dimengerti? Nah, ini adalah bukti umumnya dan luasnya agama Islam itu. Bahkan sampai hal seperti ini pun diatur. Mungkin itu pelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang ingin bertanya? Wa illa laula ahad yas'al sanakhtim. Kertasnya dikumpulkan, insya Allah nanti untuk jadi bahan saya, silakan dikumpulkan. Road map proyek di pulau kosongnya. Nah. Antum mana? Kertasnya. Kita cukupkan pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Antum bisa menerima apa yang kita bicarakan. Dan tentu karena yang kita bicarakan ini adalah salah satu dari ajaran agama Islam, bagian dari fikih. Man ahyal ardo al-maizah fahiyalahu.